Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Bapak harap semuanya dalam keadaan sehat walafiat serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran secara daring ya, yaitu melalui media video. Pada minggu kemarin kita sudah membahas mengenai koda dan kodar ya, serta kita juga sudah membahas mengenai takdir mubram dan takdir mu'allaq. Pada hari ini kita akan membahas mengenai sikap juhud, qanaah, amanah, dan menepati janji. Baik, sebelum kita memasuki pembelajaran pada hari ini, Bapak ingatkan anak-anak agar membaca basmalah terlebih dahulu serta membaca doa sebelum belajar ya. Baik, pembahasan kita pada hari ini adalah terkait dengan akhlak yang terpuji ya. Nah, sebelumnya sudah pernah ya dipelajari bahwa akhlak itu terbagi menjadi dua, yaitu akhlak mahmudah dan akhlak mazmumah. Akhlak mahmudah yaitu akhlak yang baik, sedangkan akhlak mazmumah itu akhlak yang tercela ya, akhlak tidak baik. Tentunya kalian sebagai umat muslim sangat dianjurkan ya untuk memiliki sikap-sikap yang terpuji atau akhlak mahmudah tadi ya. Nah, beberapa dari akhlak mahmudah atau sikap-sikap yang perlu untuk kalian terapkan adalah zuhud, qanaah, amanah, serta menepati janji. Seperti materi yang akan kita bahas pada hari ini. Pertama-tama kita akan sedikit membahas mengenai zuhud ya. Nah, pengertian zuhud secara bahasa artinya berpaling dan meninggalkan sesuatu. Sedangkan secara istilah, zuhud adalah suatu sikap hidup seseorang yang tidak terlalu mementingkan dunia atau harta kekayaan dan lebih memikirkan untuk akhirat. Jadi sikap zuhud itu adalah sikap untuk memprioritaskan atau menomorsatukan kepentingan akhirat terlebih dahulu dibandingkan kepentingan dunia. Dan orang yang berperilaku zuhud ini biasanya disebut dengan zahid ya. Akan tetapi ketika berperilaku zuhud ada yang perlu diingat. Berperilaku zuhud bukan berarti kita meninggalkan dunia sepenuhnya. Nah, itu tidak baik juga. Kita semua boleh berperilaku zuhud atau sangat dianjurkan ya berperilaku zuhud atau kita mementingkan akhirat dibandingkan dunia. Akan tetapi kita tidak boleh sepenuhnya meninggalkan urusan dunia. Nah, sebelumnya kita jelaskan dulu ya urusan dunia dan urusan akhirat. Urusan dunia itu bisa dibilang seperti bekerja, sekolah, dan sebagainya. Sedangkan untuk urusan akhirat itu lebih seperti beribadah, seperti sholat, zikir, berdoa, dan mengaji. Nah, kenapa kita tidak boleh meninggalkan urusan dunia, walaupun kita lebih mementingkan urusan akhirat? Karena apabila seseorang yang kerjaannya cuma sholat, zikir, mengaji, dan berdoa saja tanpa bekerja, maka kehidupannya pun akan sulit. Oleh karena itu perlu diseimbangkan ya. Kehidupan di dunia merupakan tempat untuk kita menyiapkan bekal kita di akhirat nanti. Tempat kita mempersiapkan kebahagiaan yang sebenarnya di akhirat. Karena kita tahu ya bahwa kehidupan di dunia itu kehidupan yang sementara atau fana ya. Sedangkan kehidupan di akhirat itu adalah kehidupan yang kekal. Oleh karena itu kita perlu mempersiapkannya. Orang yang juhud itu dia mementingkan akhirat akan tetapi tetap bekerja. Nah, yang perlu digarisbawahi adalah dia tetap mengerjakan urusan dunia seperti bekerja dan sekolah, akan tetapi urusan akhiratnya tidak ada yang tertinggal. Misalnya nih, ketika kalian bekerja nanti dan waktu sholat sudah sampai, maka memprioritaskan waktu sholat terlebih dahulu. Nah, orang yang zuhud itu tidak menjadikan kehidupan di dunia sebagai tujuan akhirnya. Akan tetapi tujuan akhirnya atau goalnya adalah kehidupan yang di akhirat. Orang yang berperilaku zuhud yakin bahwa semakin terlena dengan kehidupan dunia,
maka hidupnya akan semakin sengsara di dunia dan akhirat. Arti dari perilaku zuhud ini bukan berarti dia menolak akan adanya harta, menolak akan adanya uang. Bukan seperti itu ya. Akan tetapi arti dari berperilaku zuhud adalah kondisi seseorang yang tidak terpengaruh oleh hartanya, tidak terpengaruh oleh uangnya. Ciri-ciri orang yang berperilaku zuhud itu ada beberapa ya. Yang pertama, hidupnya sederhana, baik dari segi tempat tinggal, pakaian maupun makanan. Lalu yang kedua, orang yang berperilaku zuhud itu senantiasa mengedepankan kepentingan akhirat. Lebih mementingkan urusan ibadahnya dibandingkan urusan pekerjaannya ya. Lalu yang ketiga, tidak mudah terpengaruh dengan kesenangan duniawi. Yang keempat, tidak menumpuk-numpuk harta untuk dirinya sendiri, melainkan hartanya digunakan untuk bersedekah. Yang kelima, menghindari hidup berpoya-poya dan bermegah-megah ya. Daripada uangnya dipakai untuk berpoya-poya, lebih baik digunakan untuk berbagi dengan sesama. Ciri orang yang berperilaku zuhud yang keenam adalah sangat berhati-hati dalam memperoleh atau mencari nafkah. Orang yang berperilaku zuhud itu mencari nafkahnya selalu dengan jalan yang halal ya. Tidak ada orang zuhud yang mencari nafkah di jalan yang haram. Ketika seseorang berperilaku zuhud, itu tentunya akan memberikan manfaat bagi pelakunya ya, bagi orang yang berperilaku zuhud tadi. Nah, beberapa manfaat atau hikmah yang akan diperoleh oleh orang yang berperilaku zuhud itu adalah yang pertama, tidak terlena dengan kemewahan dunia. Lalu yang kedua, hatinya tidak mudah gelisah dan sedih. Yang ketiga, hidupnya tentram dan damai. Yang keempat, dia tidak sombong. Yang kelima, orang yang berperilaku zuhud itu disukai banyak orang. Dan yang keenam, sabar dalam menghadapi cobaan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai qanaah. Secara bahasa, qanaah artinya adalah merasa cukup. Sedangkan secara istilah, qanaah ini berarti merasa cukup atas apa yang telah dikaruniakan Allah Subhanahu wa taala serta mensyukuri apapun yang telah diberikan Allah. Orang yang memiliki sikap qanaah akan menganggap bahwa semua rezeki yang didapatkannya itu sudah cukup, dan atas ketentuan Allah, apapun yang dia dapatkan pasti akan dia syukuri. Orang yang memiliki sikap qanaah tidak akan mudah berputus asa ketika mendapat ujian dari Allah. Ujian berupa ketakutan, kelaparan, bencana maupun kehilangan harta. Orang yang memiliki sikap qanaah akan tetap sabar dalam menerima ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sikap qanaah ini ketika dimiliki oleh seseorang tentunya akan memiliki hikmah tersendiri ya bagi orang tersebut. Di antara hikmah berperilaku qanaah adalah yang pertama, dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, dapat terhindar dari sifat tamak dan dengki. Yang ketiga, orang yang berperilaku qanaah itu bisa terhindar dari rasa khawatir akan kekurangan. Karena orang yang bersikap qanaah akan senantiasa bersyukur atas apapun yang diterimanya. Lalu yang keempat, orang yang berperilaku qanaah dapat memupuk jiwa yang sabar serta sikap tawakal. Dan yang kelima, orang yang berperilaku qanaah dapat membiasakan diri berpola hidup sederhana sesuai ajaran Islam. Intinya tidak berpoya-poya. Ketika mendapatkan rezeki, berbelanjalah secukupnya, jangan berlebihan. Karena apapun yang berlebihan itu tidak baik ya.